Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembelajaran Adobe Photoshop. Dalam hal ini kita mempelajari tentang cropping foto pada Adobe Photoshop. Lebih lengkapnya mari kita ikuti. Pertama, silakan dibuka file yang akan diolah. Khususnya di sini kita olah adalah pas foto ya. Pas foto. Ya, seperti ini. Ya, jangan lupa pada background, layar background, silakan ganti menjadi layar standar. Diganti nama boleh, tidak juga nggak apa-apa. Oke. Setelah itu, image-nya ini bentuknya adalah bentuk rebah ya. Bagaimana kita buat dia vertikal, ya, berdiri. Itu dengan pilih image, kemudian pilih image rotation ya. Kemudian pilih yang 90 derajat CW atau berputar ke kanan searah jarum jam. Ya, kita perbesar supaya tampak di sini mana hal yang akan kita edit, seperti di sini akan kita hilangkan background warna biru ini, latar warna biru ini, itu dengan mengambil Magic Wand Tool, lalu tekan Shift dan klik bagian-bagian yang belum terseleksi menjadi terseleksi. Ya, ambil select, ambil modify, kemudian ada feather dan expand, itu masing-masing dibuat satu ya. Ambil modify lagi, ambil feather satu ya. Oke. Expand juga satu ya. Kemudian delete. Ya, setelah di delete baru di Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Ya, di sini kita lihat ini kenapa angka 1 kita buat feather dan expandnya tadi, itu supaya halus ya antara pemotongan background dengan objeknya, jadi halus. Oke, kembali kepada move tool, kita putar sedikit dengan Ctrl T ya, Ctrl T pada objek, kemudian kita di pojoknya itu bisa kita putar sedikit sesuai dengan keinginan kita ya, jadi sudah tegak lurus. Kalau merasa sudah oke rasanya, Ctrl T-nya kita hilangkan dengan meng-enter ya. Kita zoom di sini, kita lihat ada yang perlu kita edit, yaitu di sini ada jerawat ya, jerawat yang cukup banyak. Kita gunakan di sini adalah tool untuk menyamarkan jerawat atau menghilangkan jerawat dengan mengambil spot healing. Di situ ada bagian patch tool ya, patch tool. Kemudian kita cara penggunaannya seperti ini, tinggal dilingkari aja yang kira-kira jerawatnya, kemudian di drag ya ke arah yang lebih bagus atau polos ya, diputar atau dilingkari seperti itu ya. Silakan diulang-ulang pada bagian-bagian yang ingin dihilangkan jerawatnya, atau di situ banyak plak-plak ya. Setelah itu spot healing, ini adalah memperhalus lagi ya, spot healing. Nah, ya kita klik dengan metode seperti ini, klik-klik saja ya, supaya bekas-bekas jerawat itu bisa lebih halus lagi. Sebenarnya metode ini banyak ya, banyak yang digunakan, bisa menggunakan blur, bisa menggunakan brush ya untuk memperhalus atau menghilangkan jerawat ini. Tetapi yang sangat simple kita pakai yang paling mudah dan sangat nyata gitu ya, jerawatnya bisa dihilangkan dengan patch tool ya. Kita coba lihat historinya, gimana hasil sebelum dan sesudah kita hilangkan jerawat. Ini sebelum ya, ini sebelum, kita lihat historinya. Kemudian sesudahnya seperti ini ya, lumayan. Ini belum terlalu halus karena kita menggunakan blur, karena kita belum menggunakan blur ya, belum mengatur blur-blurnya. Jadi boleh lebih halus lagi. Dalam materi ini kita cepat dan singkat saja. Untuk pengembangannya bisa kita lakukan dalam latihan ya. Ya, ini adalah blur tool. Blur tool ini adalah untuk menyamarkan titik-titik atau pori yang masih kasar, bisa kita poles ya. Ini untuk memperbesarnya
Ini bisa dengan kurung kerawal ke kanan, kurung kerawal ke kiri untuk memperkecil tool. Ya, kita poles saja seperti ini. Kurung kerawal ke kanan untuk memperbesar tool, untuk memperkecilnya kurung kerawal ke kiri. Untuk zoom in adalah Ctrl plus, untuk zoom out atau memperjauh itu adalah Ctrl minus. Ya. Nah, ini Ctrl minus. Ya, silakan lakukan modifikasi, kreasi sesuai dengan kreativitas ya. Itu bisa diatur sendiri untuk kadar blur toolnya. Ya. Berikutnya kita coba untuk membuka atau ngambil sampel daripada blazernya. Nah, di mana pas foto yang kita buat di sini kita pakai blazer ya. Kita pakai blazer. Ini backgroundnya kita hilangkan dengan magic wand juga. Sebelumnya background pada layar itu kita ganti menjadi namanya blazer, atau tidak diganti juga tidak apa-apa. Yang penting itu adalah nama background diganti menjadi nama layar. Ya, setelah diambil magic wand, ini diatur aja tadi ya. Select, modify, dan select. Expand-nya diatur masing-masing satu. Supaya pengguntingannya, pemotongan antara objek dengan background itu tampak halus ya. Boleh satu atau dua gitu. Tampak halus ya. Ini background, blazer dan objeknya kita tarik ya. Blazer kita tarik ke objeknya, kita sesuaikan, kita Ctrl T, kita perkecil ya. Kita perkecil atau sesuaikan dengan badan objek itu. Nah, merasa sudah oke rasanya, kita enter. Nah, ini dia tampilannya. Ini bisa ditampilkan, bisa tidak ya, dengan mengklik gambar mata pada layar. Kenapa? Terkadang kita ingin mengedit di bagian bawah. Ya, seperti ini, bahunya masih nampak sedikit, jadi kita hilangkan sementara blazernya itu dengan mengklik mata, lalu kita edit ya, dengan memotong bagian baju yang masih tampak ya dengan eraser tool. Ingat ya, layar yang dipilih. Nah, oke, tidak tampak lagi ya. Tidak tampak lagi bagian yang mengganggu itu. Oke, kita pindahkan blazernya ke atas. Seperti ini. Nah, ada lagi yang jadi masalah di sini. Jilbabnya kurang turun ya, kurang turun. Dan pemotongan pada bagian jilbab itu kurang halus, kurang pas gitu. Nah, ini kita coba untuk memperbaikinya. Untuk pemotongan kita pakai aja eraser tool. Ingat ya, posisi layarnya pada posisi layer objek orang ya. Nah, kita potong dengan halus seperti ini. Lalu pada blazernya juga ada mengganggu dekerahnya sedikit, kita potong dengan eraser atau menggunakan tool lain juga boleh. Itu kreasi sendiri ya. Kreativitas saja. Ya, merasa sudah oke. Ya. Sudah oke rasanya. Sekarang yang mengganggu lagi ada jilbab yang kurang turun. Kena kebaya situ tampak ya. Jadi kalau pakai blazer, pakai kebaya, nampak kebaya yang kena bagus bentuknya. Jadi kita turunkan dengan menggunakan clone stem tool ya. Clone stem tool. Nah, kita ambil clone stem tool. Ini teknisnya. Kita ambil, kemudian pada tool ini kita bantu dengan tombol Alt atau Alto ya, Alt pada keyboard. Ya, ambil sampelnya, Alt, klik. Ya, Alt, klik seperti ini. Lalu poles pada bagian blazernya. Artinya kita turunkan sedikit jilbabnya. Ya, bagian leher. Ya, ambil sampelnya. Jangan lupa Alt, klik, kemudian dipoles, dilepaskan kliknya ya. Kemudian dipoles pada bagian blazernya sehingga jilbabnya tampak atau seolah-olah turun ya. Nah, gitu. Jadi tertutup, tidak tampak lagi yang namanya kebayanya. Jadi sudah bagus. Ini kira-kira seperti itu ya. Ini bisa lebih bagus lagi sebetulnya. Silakan di sini kita buat namanya background ya, buat layar baru dengan nama background, Ctrl Shift N. Lalu buat layar baru.
Ctrl Shift N itu adalah new layer artinya. Ambil backgroundnya, terserah. Di sini kenakan blazernya merah, kita ambil backgroundnya biru. Kita ambil di situ gradient tool. Gradient tool pilih yang paint bucket tool ya. Paint bucket tool gambar cat tumpah. Nah, ini kita tumpahin aja ke layer yang kosong. Nah, seperti ini ya. Lalu layer kosong ini menjadi background, maka orangnya ditarik ke atas. Nah, seperti ini. Jadi background itu paling bawah ya, layar paling bawah. Oke, sudah selesai untuk editing sederhananya ya, itu bisa lebih bagus lagi. Nah, untuk standar cropping berikutnya, ini sebenarnya ada di deskripsi ya, silakan dilihat di sana berapa ukurannya, seperti foto 4x6, 3x4, 2x3, atau ukuran poster dan lain sebagainya sudah ada di situ ya. Resolusi tidak usah diotak-atik karena sesuai dengan resolusi pengambilan gambar aslinya, foto aslinya. Kecuali resolusinya emang kecil, jadi kita naikkan. Resolusi kita biarin aja segitu. Ini kita buat pas foto 4x6 ya, dengan cara crop ya. Crop ya, udah selesai. Tinggal kita save aja. Save, cari lokasi penyimpanan sesuai yang diinginkan. Penyimpanan kalau untuk foto boleh langsung ya, langsung aja final sebetulnya dengan klik JPEG ya, JPG atau PNG. Kalau ingin ngolah lagi pilih PSD Photoshop ya, file Photoshop, artinya masih bisa diolah lagi, ganti background dengan mudah ya, ganti blazer dan lain sebagainya. Kalau sudah final rasanya JPEG saja. Save, oke. Kita simpan dalam bentuk file Photoshop aja. Demikian, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.